Yang menarik terjadi di Pilkada Jakarta adalah bisa dibilang tidak ada yang menyangka bahwa pasangan Darmakun ini bisa tembus dihitung cepat ya, kisarannya di 10%, Mas Jayadi. Kalau Pilkada Jakarta harus berlangsung 2 putaran, apakah ternyata angka suara Darmakun ini yang nanti akan menentukan siapa pemenang di putaran kedua? Iya, terutama iya betul. Tetapi itu lebih dengan asumsi pemilih masing-masing solid, maka perjuangan RK harus lebih keras untuk mengalihkan pendukung Darmakun ke mereka. Kenapa? Karena kan posisi mereka 40-an. Perlu sekitar 11% kan. Jadi mereka harus mengambil semuanya tuh. Nah, kan nggak cukup. Jadi itu satu. Tapi biasanya dalam kenyataan nggak mungkin terambil sampai 80%, 90% kan. Mungkin 60-70 gitu. Jadi kalau pertanyaan apakah itu akan menentukan, pasti ya, dengan asumsi pemilih masing-masing itu di kubu 01 sama 03 itu mereka solid gitu. Dan yang akan bekerja lebih keras adalah RK untuk mengambil sebanyak mungkin dari Darmakun, sekaligus juga nanti mengambil sebagian dari Pramrano. Bagaimana dampaknya kepada partisipasi pemilih jika Pilkada Jakarta ini masuk ke 2 putaran? Dugaan kemungkinan akan lebih rendah ya. Lebih rendah lagi dari yang pertama? Bisa jadi lebih rendah lagi kalau kita menganggap bahwa orang tidak memilih itu karena misalnya udah capek ya, atau istilahnya apa, election fatigue gitu. Ya, bakal lebih rendah. Tapi bisa jadi malah lebih tinggi. Karena pertarungan head to head kan. Kalau pertarungan head to head, maka setiap pendukung pemilih itu akan punya militansi yang lebih kuat, sehingga mereka akan lebih militan juga untuk menarik semua orang pemilih untuk datang lebih banyak. Bisa jadi begitu. Kalau itu yang terjadi, karena head to head kan. Karena head to head itu jadi biasanya pertarungannya itu akan lebih keras, lebih terasa. Karena kan pertarungan head to head itu ibarat pertandingan tinju, saling pukul kan, saling tendang. Tapi kalau pertarungan tidak head to head kan kayak lomba lari. Sehingga upaya untuk menarik lebih banyak pemilih untuk datang itu jauh lebih kuat. Tapi menurut saya sebetulnya kalau di Jakarta, dengan asumsi Jakarta itu partisipasinya rendah bukan karena mereka tidak bisa datang ke TPS, tapi karena kesadarannya tidak datang TPS, itu tidak perlu dikhawatirkan. Itu kan berarti Jakarta itu diisi oleh para pemilih yang terkategori sebagai critical Democrats. Mereka itu orang Demokrat, tapi karena kritis, jadi dia tidak datang bukan karena dia tidak bisa datang atau dihalangi datang gitu. Dia tidak datang karena memang ya itu tidak apa-apa, itu bukan menunjukkan kualitas demokrasi yang buruk begitu. Tapi kalau dia tidak datang karena terhalang atau karena sekedar malas, nah itu yang kurang baik. Baik. Enggak gini, jadi saya ada hipotesa lain tentang fenomena Darmakun. Mas Ini mungkin mereka dihadirkan atau dipilih sebagai sebuah alternatif tidak ke RK dan tidak ke Pram. Udahlah, daripada saya tidak pilih atau saya tidak datang dan tidak berpartisipasi, maka saya berikan hak saya untuk Darmakun. Nah, kalau nanti Darmakun nggak ada, saya lebih setuju hipotesa yang pertama dari Mas Jayadi, itu bisa jadi turun partisipasinya. Semakin turun. Karena orang akhirnya dihadapkan lagi kepada hanya 2 pilihan, tidak ada alternatif lain. Sepertinya banyak analisa bahwa sekarang pemilih sudah lelah karena kita dalam 1 tahun kita mengadakan Pilpres, kemudian Pilkada serentak. Bang Doli, evaluasinya seperti apa kalau dari kacamata Komisi 2 melihat bahkan sudah muncul istilah election fatigue, lelah, pusing gitu ya dengan berturut-turut seperti ini. Apakah ini sudah menjadi evaluasi yang akan segera diperbaiki tentang penyelenggaraan serentak-serentak ini? Ada 2 variabel yang mengkhawatirkan saya kemarin pada saat kita menjelang Pilkada 2024 ini. Dan dua-duanya ini saling berhubungan dan beda hasilnya. Yang pertama, kita bersyukur bahwa Pilkada ini berjalan dengan baik, lancar, aman, tanpa ada isu yang dinamika luar biasa, polarisasi, keterbelahan itu selesai. Kita bersyukur. Jadi kalau ada beberapa media yang mengatakan tingkat kematangan demokrasi Indonesia itu baik sekali, termasuk masyarakat Indonesia. Nah, tapi yang kedua adalah ternyata bisa jadi ya adem ayemnya itu kena tingkat partisipasinya rendah. Gitu. Yang kedua, jadi bukan hanya fenomena Jakarta saja, seluruh Indonesia tingkat partisipasi publik dalam pilkada ini
rata-rata di bawah 60% semua, gitu ya. Ini jauh berbeda dengan pileg-pilpres kemarin yang 80-an, even dengan pilkada 2020 yang 77%, padahal waktu itu masih COVID, gitu ya. Kita di puncak COVID. Nah, saya melihat bahwa memang harus ada evaluasi. Kenapa memang terjadi penurunan tingkat partisipasi? Karena memang baru tahun pertama ini Indonesia punya 3 jenis pemilu dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan. Jadi election fatigue tadi itu ya memang terjadi. Nah, yang bahayanya kalau ini nanti dibiarkan terus ya, jangan-jangan orang yang ikut berpartisipasi itu kena mobilisasi. Ya. Maksudnya gimana? Ya pakai apa namanya iming-iming macam-macam, ada praktik-praktik politik moral hazard pemilu gitu. Nah, oleh karena itu kami sebetulnya di Komisi 2 dari periode yang kemarin udah mengusulkan supaya memang sistem pemilu kita ini harus kita evaluasi, terutama soal keserentakan tadi ya. Mungkin kita harus atur waktunya, kapan pilegnya, kapan pilpresnya, kapan pilkadanya yang memang tidak menimbulkan electric fatigue yang sehingga pada akhirnya partisipasi publik itu termasuk soal si rekap tadi. Ya, si rekap tadi itu kan begini. Singkat Bang Doli? Singkat ya. Tidak mungkin kita mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kenapa? Kita pengen real time kan. Orang nyoblos kita pengen tahu. Dan kita pengen supaya memang hasilnya itu betul-betul accountable, terbuka dan segala macam, transparan. Tapi persoalannya, regulasi prinsipnya tuh kita nggak pernah bicarakan. Sehingga multitafsir, pada akhirnya itu begitu ini urusan politik, tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan, diletakkan di mana tuh sirekap, ya jadi menimbulkan keributan. Sepertinya nafas kita sudah lumayan terengah-engah nih Kang Saan, apalagi kalau nanti ternyata ada kejutan lagi di Pilkada Jakarta. Jadi evaluasi yang bisa dilakukan secepat mungkin itu apa terkait dengan penyelenggaraan Pilkada? Iya, saya ingin sampaikan ya, pertama dalam prinsip pemilu nih ya, dia harus ada kepastian hasil pemilu lebih cepat. Yang kedua ada transparansi. Ketiga, menghindari yang namanya manipulasi, kecurangan. Maka penggunaan teknologi itu kan menjadi sebuah keharusan. Bahkan ini menjadi tuntutan publik dalam setiap kesempatan. NGO pemilu itu selalu minta terkait dengan soal penerapan teknologi yang kita terima. Nah, cuman regulasinya ini karena tidak ada revisi, tidak ada evaluasi terhadap sistem pemilu kita, maka ketika tuntutannya begitu kuat untuk menggunakan teknologi untuk pemilu ini, tapi payung hukumnya ini lambat. Jadi ini yang menjadi problem hari ini. Makanya salah satunya menata kembali sistem politik kita, termasuk kepemiluan, termasuk pilkada ini menjadi sebuah keharusan. Jadi lebih cepat kita menata itu akan menjadi lebih baik. Sehingga 2029 itu kita sudah dengan regulasi sistem pemilu, sistem politik kita yang baru. Kita tungguin ini kerjaan Kang Saan sama Bang Doli ya. Kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat menyelesaikannya. Mas Seno, Mas Asrio, tolong dijawab bersamaan ya kalian berdua ya. Bersamaan. Apa ini? Singkat saja. Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran? 2 putaran. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan. Langsung tos loh mereka. Pemirsa, pilkada serentak telah usai tapi semangat tidak boleh landai. Kawal terus penghitungan suara biar hasil akhir yang berbicara. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi Spesial Indonesia Memilih. Dan terima kasih semua narasumber kami. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Kang Saan, Bang Doli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.